Sebelum mendengarkan novel mini series, ayo subscribe channel Kak Farida. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mini series judul Gara-gara Bola Datang Cinta. Penulis Kak Farida, Rival Sahramadhan. Bab 3, Kebohongan yang makin rumit. Lita melipat tangan di dada, matanya menyipit penuh kecurigaan. Hah? Tunangan? Kamu bercanda, kan? Arga juga tampak ragu karena mereka putus baru seminggu. Ia melirik Aira, seolah mencari tanda-tanda kebohongan. Aira, apa ini benar? Gak mungkin karena kamu gak pernah bertemu pria lain kecuali aku. Aira terdiam. Tubuhnya menegang di samping Raka. Jari-jarinya masih terasa hangat dalam genggaman pria itu. Otaknya bekerja cepat, mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi ini tanpa terlihat seperti pembohong. Namun, Raka tampak santai. Bahkan, ia justru melangkah lebih dekat ke arah Arga dan Lita. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang penuh kepercayaan diri. Aku nggak perlu membuktikan apapun ke kalian. Lagi pula apa urusannya dengan kalian? Tanya Raka. Yang di depan kita ini mantan kekasihku dan sahabatku. Tapi itu seminggu yang lalu. Mungkin dia pikir aku sangat polos, gak kenal pria lain. Padahal, kamu mengejar aku. Iya kan sayang? Aira menatap Raka. Raka tahu bahwa Aira mengarang cerita. Dia pun dengan cepat menanggapi Aira. Iya, kamu susah banget untuk aku dapati. Ternyata dia yang menjadi kekasihmu dulu. Cuy, laki-laki pecundang, ucap Raka. Dalam hati Aira tertawa. Ternyata Raka cepat menanggapi. Padahal sifat Raka sangat dingin. Ia tak menyangka bahwa pria ini sangat membantunya. Apa katamu, pecundang? Ambil saja perempuan yang gak bisa disentuh. Dasar pikiran kolot. Aku gak percaya kalian ini tunangan. Gak mungkin Aira itu sangat bucin denganku. Arga sangat menyombongkan dirinya. Aku gak mau disentuh olehmu, karena aku gak mau dapat barang bekas. Lita, ambillah, ikat aja biar dia gak nemplok ke perempuan lain. Asal kamu tahu kami gak bohong. Aira berjinjit lalu mencium pipi Raka. Jantung Raka berdetak sangat cepat. Dia tak menyangka bahwa Aira sangat mendalami peran yang penuh kebohongan. Dia pun menyimbangi dengan cara menatap Aira penuh cinta. Sayang, sabar dong. Kamu boleh cium aku di mana aja setelah kita menikah. Jemis sama kamu, jadi ingin cepat menghalalkan kamu. Raka mencubit hidung mancung Aira. Kita jalan lagi. Yang, males aku lihat pasangan yang badannya bau, ucap Aira sambil menutup hidungnya. Mereka melangkah kembali. Tak menghiraukan bagaimana raut wajah kedua pengkhianat bagi Aira. Setelah mereka menjauh dari Arga dan Lita, Aira langsung meminta maaf kepada Raka. Maaf ya, mendadak menciummu, ucap Aira. Aku paham, habis jalan, aku langsung pulang ke Jakarta. Tanggung jawabku selesai, moga kamu mendapat suami yang benar-benar cinta denganmu, ucap Raka, mendoakan Aira. Aira terdiam. Ada sesuatu dalam cara Raka mengucapkan kalimat itu yang membuat dadanya sedikit sesak. Mungkin karena ia tahu, setelah ini, kebohongan yang mereka buat bersama akan berakhir, dan ia harus menghadapi kenyataan sendirian. Mereka berjalan menuju rumah Aira dalam diam, hanya suara langkah kaki yang terdengar di antara mereka. Raka tampak tenang seperti biasa, tapi ada sedikit perubahan di wajahnya seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Saat mereka tiba di depan rumah, Aira memberanikan diri bertanya, setelah ini, kita nggak akan bertemu lagi, ya? Raka menoleh padanya, ekspresinya sulit ditebak. Aku pikir, itu yang kamu inginkan sejak awal. Aku hanya membantu. Aira menggigit bibirnya. Ia ingin mengucapkan terima kasih, tapi entah kenapa rasanya berat. Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan dan memberanikan diri. Terima kasih Raka untuk semuanya. Raka tersenyum tipis. Hati-hati Aira.
Aku akan kemas di rumah pamanmu dan akan pamit kepada kedua orang tuamu. Tanpa menunggu jawaban, Raka berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Aira yang masih berdiri di depan rumahnya, menatap punggung pria itu. Namun, sebelum Raka benar-benar pergi, suara ibunya tiba-tiba terdengar dari dalam rumah. Aira, calon suamimu masa mau pergi begitu saja? Ajak dia masuk, kita sarapan bersama. Ibu sudah masak. Aira terbelalak. Ia menoleh ke arah ibunya yang berdiri di depan pintu dengan tangan di pinggang. Lalu kembali menatap punggung Raka yang kini berhenti melangkah. Raka menoleh ke arahnya dengan ekspresi yang seolah berkata, "Ini di luar rencana kita." Aira tersenyum canggung. Raka, kayaknya kamu gak bisa pergi sekarang, lapar kan? Raka menatap Aira, lalu menghela napas pelan. Ia bisa saja menolak, tapi melihat ekspresi panik Aira membuatnya merasa sedikit terhibur. Lagi pula, apa salahnya menerima sarapan sebelum pergi? Aku nggak keberatan sih, jawab Raka santai, memasukkan kedua tangannya ke saku celana. Kenapa dia malah santai begini? Batin Aira. Ibu, kami masuk ya, kata Aira akhirnya. Tangan Raka langsung menggenggam tangan Aira, membuat jantung Aira sangat berdetak kencang. Mereka masuk ke dalam rumah, dan aroma masakan langsung menyambut mereka. Di meja makan, sudah tersaji nasi goreng, telur dadar, dan teh hangat. Ibunya tersenyum puas melihat Raka. Duduk nak Raka, jangan malu-malu. Sarapan dulu sebelum pulang, ucap ibunya sambil menyendokkan nasi goreng ke piring. Raka tersenyum sopan dan duduk di kursi yang ditunjukkan Aira. Ia mengambil sendok dan mulai makan dengan tenang. Aira, di sisi lain, merasa gelisah. Ia khawatir ibunya akan bertanya macam-macam. Dan benar saja, baru beberapa suapan, ibunya sudah mulai bicara lagi. Jadi, kapan kalian rencana menikah? Aira hampir tersedak. Ia buru-buru meneguk teh. Sementara Raka dengan santainya melanjutkan makan. Secepatnya Bu, kalau bisa bulan depan, jawab Raka tenang, seolah itu adalah keputusan yang sudah mereka rencanakan matang-matang. Aira menoleh tajam. Apa-apaan dia ini? Batinnya. Ibunya justru tersenyum lebar. Bagus, ibu senang akhirnya Aira bertemu pria yang baik. Kamu harus jaga Aira, ya nak Raka. Raka menatap Aira, lalu tersenyum kecil. Tentu Bu. Aira merasakan dadanya berdebar. Tapi bukan karena senang. Ini semua sudah di luar kendali. Setelah sarapan, Raka akhirnya berpamitan. Aira mengantar Raka sampai keluar rumah, memastikan ibunya tidak mendengar percakapan mereka. Kenapa kamu bilang bulan depan? Bisik Aira kesal. Raka hanya terkekeh. Aku hanya mengikuti alur saja. Kamu yang mulai kebohongan ini, jadi tanggung jawabmu buat menyelesaikannya atas kebohonganku. Aira mendesah frustasi. Ya ampun, ini makin rumit. Raka menatapnya sejenak, lalu berkata dengan nada lebih lembut. Aku langsung pulang ke Jakarta hari ini. Jadi, aku pamit sekarang. Aira terdiam. Entah kenapa, mendengar Raka akan pergi membuat hatinya terasa sedikit kosong. Namun, ia segera menepis perasaan itu. Baiklah, hati-hati di jalan. Raka, terima kasih sekali lagi, katanya pelan. Raka mengangguk, lalu berbalik pergi. Namun, sebelum benar-benar pergi ia menoleh lagi dan tersenyum kepada Aira. Aira hanya bisa memandang punggung pria itu yang semakin menjauh. Ia tahu, setelah ini masalahnya sangat rumit. Bersambung.